Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan perjanjian jaminan dan gadai barang. Halo, nama saya Lutfi Ainur Ramadan dengan NIM 493. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai gadai. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari gadai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai memiliki arti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan memberikan barang sebagai jaminan, dan jika dalam batas waktu tersebut tidak bisa melakukan pembayaran, maka barang yang dijadikan jaminan bisa menjadi pemilik dari pemberi pinjaman. Dan dapat disimpulkan bahwa gadai adalah perjanjian dari dua belah pihak, di mana pihak pertama menjadi peminjam dan pihak kedua menjadi pemberi pinjaman dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atas perjanjian yang telah mereka lakukan. Untuk dasar hukum dari gadai tertuang pada pasal 1150 sampai 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara spesifik peraturan pegadaian diatur dalam POJK nomor 31 garis miring POJK 05 garis miring 2016. Masing-masing pasal yang ada mengatur mengenai pemberian gadai, hak dan kewajiban gadai, larangan penyalahgunaan barang gadai oleh penerima gadai, hingga penjualan barang gadai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai barang-barang yang dapat digadai dan juga barang-barang tidak dapat digadai. Barang yang dapat digadai biasanya meliputi sertifikat rumah, sertifikat tanah, kendaraan, lalu juga logam mulia seperti emas, perak, dan juga berlian. Kemudian barang yang tidak dapat digadai adalah barang yang menjadi inventaris kantor atau milik pemerintah, kemudian barang yang memiliki masa kadaluarsa atau mungkin mudah busuk itu tidak bisa digadaikan. Kemudian barang yang peredarannya dilarang atau barang-barang ilegal itu tidak bisa digadaikan juga. Dan yang terakhir mungkin adalah barang-barang yang nilai atau harganya tidak dapat ditentukan, seperti barang antik atau barang koleksi ataupun juga barang langka, itu tidak dapat digadaikan. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi gadai berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Muhtadin. Sekian dari saya dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Muhtadin dengan NIM 2021 10 11 03 11 481. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan gadai, sifat gadai, syarat untuk melakukan gadai. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang kelebihan meminjam di pegadaian. Poin pertama, persyaratan mudah dan cepat. Yang kedua, prosedur peminjaman yang sederhana tanpa membuka buku tabungan atau kredit. Yang ketiga, tidak memiliki biaya administrasi. Yang keempat, bebas menentukan barang yang ingin digadaikan. Yang kelima, pegadaian memberikan angsuran yang ringan. Yang keenam, penetapan bunga dengan sistem menurun sesuai dengan sisa pinjaman. Yang ketujuh, ketika jatuh tempo kita dapat memperpanjang waktu sambil membayar bunga pinjaman terlebih dahulu. Yang kedelapan, kita dapat membayar sisa pinjaman tanpa bunga dengan maksimal waktu 2 minggu setelah jatuhnya tempo pembayaran. Yang kedua, kita akan membahas tentang kelemahan meminjam di pegadaian. Poin pertama, sewa modal pegadaian lebih tinggi dari tingkat suku bunga jika meminjam di bank. Yang kedua, barang yang kita gadaikan harus memiliki nilai nominal dan dapat ditukar dengan uang. Yang ketiga, barang yang kita gadaikan harus diserahkan ke pegadaian. Yang keempat, jumlah pinjaman yang dapat kita terima tergantung dari harga barang yang kita gadaikan. Untuk yang kedua, kita akan menjelaskan tentang sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak pegadaian. Poin pertama, objek atau barang yang digadaikan adalah kebendaan yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdapat pada pasal 1150, pasal 1153 KUH Perdata. Yang kedua, gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seorang, yang terdapat pada pasal 1152 ayat 3, junto pasal 528 KUH Perdata. Yang ketiga, hak yang memberikan kedudukan diutamakan atau hak preferensi kepada kreditor pemegang hak gadai pada pasal 1133
pasal 1150 KUH Perdata. Yang keempat, kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur, pemegang atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai pada pasal 1150 dan pasal 1152 KUH Perdata. Yang kelima, gadai bersifat aksesorir pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu seperti perjanjian pinjam-peminjam, utang piutang, atau perjanjian kredit pada pasal 1150 KUH Perdata. Yang terakhir, gadai memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi atau disebut ondelbar, yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasi sebagian dari utang yang terjamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian utangnya. Pasal 1160 KUH Perdata. Yang terakhir, kita akan membahas tentang syarat gadai. Syarat gadai yang pertama adalah transaksi gadai tersebut berdasarkan utang yang wajib dibayar. Yang kedua, barang gadai tersebut diperbolehkan dalam jual beli. Jika seorang menggadaikan seekor babi misalnya, maka transaksi gadai dalam kasus ini tidak sah karena babi adalah suatu yang tidak diperbolehkan dalam jual beli. Termasuk pula tidak diperbolehkan menggadaikan barang wakaf atau barang yang bukan miliknya. Akan tetapi dikecualikan dalam masalah ini menggadaikan hasil pertanian atau buah-buahan yang belum matang. Meskipun buah-buahan yang belum matang, sebagaimana yang kita ketahui, hukum asal menjual buah-buahan yang belum matang adalah terlarang. Yang ketiga, rahin hendaklah orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakannya secara syariat. Yang terakhir, hendaknya barang yang digadai diketahui kadar, sifat, dan jenisnya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Haddad Alfarisi, NIM 2021 101 103 11437. Pengertian jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau kautie. Zekerheid atau kautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya. Di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Pengertian jaminan dalam pasal 1103 1 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjamin jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, penggolongan jaminan. Menurut sifatnya, jaminan digolongkan menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Yang pertama, jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Contoh, mortgage. Ada 3 jenis jaminan perorangan, yaitu yang pertama, perjanjian penanggungan atau mortgage, pasal 1820 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian garansi, pasal 1316 KUH Perdata. Yang ketiga, perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng, pasal 1278 KUH Perdata. Selanjutnya, jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung
atas benda tertentu dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, droit de suite, dan dapat diperalihkan, contoh hipotek, gadai, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizvandani dengan NIM 480. Saya akan menjelaskan tentang fungsi jaminan. Secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Selanjutnya, tujuan jaminan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari anggunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya, jenis-jenis jaminan. Menurut cara terjadinya, terdapat dua jenis jaminan jika dilihat dari cara terjadinya, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum sendiri terjadi karena ditentukan oleh undang-undang, sedangkan jaminan khusus terjadi karena perjanjian antar bank dengan pemilik barang. Sedangkan menurut sifatnya, jaminan menurut sifatnya itu terbagi menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan berupa kesanggupan yang diberikan pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban kreditur kepada debitur, sedangkan bersifat kebendaan adalah harta kekayaan pihak kreditur untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Di Indonesia sendiri, jaminan kebendaan ada 4, yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Sedangkan menurut objeknya, jaminan menurut objeknya meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak melalui gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak melalui hak tanggung jawab penyerahan. Dua jenis jaminan ini pun berbeda. Benda bergerak diserahkan secara nyata atau langsung, sedangkan benda tidak bergerak melalui mekanisme balik nama. Hanya itu yang bisa kita jelaskan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.